Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin Ibu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Tartiaris Demantika Putra, NIT 5821113279948 KLK dari kelas K3B nomor absen 23. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Smart Port dan Green Port dari mata kuliah jasa dan fasilitas kepelabuhan. Kita mulai bahas dari pelayaran di Indonesia. Negara maritim adalah negara yang bergerak pada sektor perairan. Negara-negara maritim memiliki pasukan air yang melimpah. Tidak hanya itu, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara maritim. Salah satu negara maritim adalah Indonesia. Karena wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari daratannya, negara Indonesia terdiri dari 30% daratan dan 70% lautan. Bisa dilihat dari garis pantainya. Garis panjang pulau di Indonesia mencapai sekitar 81.000 km. Jumlah panjang ini berada di urutan kedua setelah negara Kanada. Kanada disebut sebagai negara dengan garis pantai yang paling panjang di dunia. Kemudian, pengembangan Smart Port dan Green Port merupakan salah satu rencana transformasi pelabuhan dalam upaya pengembangan pelabuhan masa depan. Apa yang dimaksud dengan pelabuhan? Pelabuhan menurut Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atap perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Yang kedua, dari Triamed 1992, pelabuhan atau port merupakan suatu daerah perairan yang terlindung dari gelombang dan digunakan sebagai tempat berlabuhnya kapal maupun kendaraan air lainnya yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, barang maupun hewan, reparasi, pengisian barang bakar, dan lain sebagainya, yang dilengkapi dengan dermaga tempat menambat kapal kran untuk bongkar muat barang, gudang transito, serta tempat penyimpanan barang dan waktu yang lebih lama. Sementara menunggu penyaluran ke daerah tujuan atau pengapalan selanjutnya. Fungsi dan tugas pelabuhan. Yang pertama adalah gateway. Maksud dari gateway adalah pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang untuk bisa memasuki suatu negara. Kapal pasti memiliki tujuan mengantarkan isi barang atau muatan lain kepada kota lain atau bahkan negara lain. Di sini pelabuhan berperan sebagai perantara awal proses tersebut. Yang kedua adalah interface. Dalam fungsi pelabuhan, interface ini berarti bahwa pelabuhan menjadi penghubung antara darat dan lautan. Misalnya seperti saat barang dan kapal akan didistribusikan melalui daratan. Nah, pelabuhan menjadi penghubung terjadinya mobilisasi tersebut. Yang ketiga adalah link. Berarti pelabuhan berfungsi sebagai mata rantai proses sampainya barang ke tangan konsumen. Melalui pelabuhan, barang dari produsen yang diantar melalui kapal akan disalurkan kepada konsumen. Pelabuhan ini menjadi jalur mempermudah distribusi ke tangan konsumen. Selanjutnya adalah industri entity. Ini berarti pelabuhan berfungsi sebagai kawasan industri. Hal ini disebabkan karena pelabuhan lalu lintasnya semakin ramai, alhasil lingkungan di sekitarnya akan menjadi kawasan industri dengan fasilitas yang memadai. Kemudian topik yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Green Port dan Smart Port, pelabuhan ramah lingkungan dan pelabuhan pintar. Yang pertama adalah Smart Port. Smart Port adalah pelabuhan yang menggunakan otomatisasi dan teknologi inovatif termasuk Artificial Intelligence atau AI, Big Data, Internet of Things, IoT, dan blockchain untuk meningkatkan kinerjanya. Meskipun industri pelabuhan dan pengiriman peti kemas sering dianggap konservatif dan tahan terhadap perubahan, ada teknologi, sistem, dan solusi baru yang muncul dan akan mengubah persepsi ini di tahun-tahun mendatang.
membawa seluruh sektor ke masa depan yang lebih cerah dan lebih terhubung. Kebutuhan untuk berkembang dan menjadi pintar menjadi semakin penting saat ini dengan tuntutan perubahan perdagangan global. Kapal semakin besar, barang bergerak lebih cepat, dan masalah geopolitik menciptakan tantangan baru bagi perubahan seluruh dunia. Konsep dari smartphone sendiri adalah kombinasi dari efektivitas dan efisiensi kerja, durability, dan kombinasi ekonomi. Penerapan smartphone dan gridboard sendiri di Indonesia sudah lumayan banyak, terletak di Pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan Belawan yang berlokasi di Sumatera Utara, Pelabuhan Teluk Lamongan di Jawa Timur, dan Pelabuhan Kuala Tanjung beserta kawasan industrinya di Sumatera Utara. Baik, yang selanjutnya adalah Greenport. Greenport adalah pelabuhan yang memenuhi komitmen pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial untuk mendukung sustainability bisnis untuk menjadi pelabuhan berkelas dunia. Salah satu pemenuhan yang perlu dilakukan adalah implementasi strategi Greenport. Kunci sukses dari Greenport merupakan salah satu upaya penting dalam mengurangi emisi karbon yang telah dikembangkan oleh Susovindo sebagai perusahaan surveyor untuk mengukur terhadap standar-standar yang sudah ditentukan. Case sukses dalam implementasi pengembangan Greenport yaitu keterlibatan intensif, memanfaatkan berbagai sumber dalam beradaptasi dan menerapkan pedoman Greenport. Melakukan peningkatan secara terus-menerus terhadap kriteria penilaian dan impact yang terukur. Ini adalah video tentang Greenport dan Smartport. Enjoy!
Nah, pendapat saya sendiri tentang smart port dan green port, smart port dan green port dapat menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mendukung keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi. Adalah dengan mengembangkan smart port atau green port yang didukung oleh penerapan digitalisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis di pelabuhan dan mengurangi tatap muka. Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi antar instansi agar penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan berjalan dengan efektif dan efisien. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.